Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najla Azmiyatunisa dengan NIM 2102765. Di sini saya akan mempresentasikan produk dari eksperimen kami, yaitu berupa laporan yang berjudul menentukan besar panjang gelombang sinar laser HENE dengan memanfaatkan pola interferensi berbantuan interferometer Michelson-Morley dibuat untuk memenuhi tugas eksperimen listrik magnet dan gelombang. Oke. Pertama-tama kita perlu tahu dulu pendahuluannya ya. Jadi sejak zaman dahulu tahun 1400-an, cahaya itu diyakini merupakan sebuah gelombang saja. Pertanyaannya, jika cahaya memang sebuah gelombang, sebenarnya apa yang membuatnya bergelombang? Kan gelombang tuh merambat ya, jadi apa sih yang membuatnya merambat gitu? Nah, kemudian para ilmuwan tuh meyakini bahwa cahaya merambat di sebuah medium misterius yang disebut dengan ether. Nah, pada tahun 1877, Albert A. Michelson dan Edward M. Morley merancang eksperimen untuk membuktikannya. Kedua ilmuwan yang berasal dari Amerika tersebut menggunakan alat yang bernama interferometer Michelson-Morley. Sebenarnya lebih tepatnya mereka membuat interferometer Michelson-Morley. Jadi karena eksperimen dari yang dilakukan Michelson-Morley ini tidak menunjukkan adanya ether, sehingga implikasinya itu tidak adanya kerangka acuan yang absolut gitu ya. Adanya kerangka acuan yang relatif saja. Nah, sehingga pada perkembangannya interferometer Michelson-Morley ini digunakan untuk mencari panjang gelombang suatu sinar. Nah, sebenarnya alat ini bekerja dengan menggunakan prinsip superposisi atau interferensi. Nah, apa itu interferensi? Jadi, interferensi adalah penggabungan secara superposisi dua gelombang atau lebih dalam gelombang itu harus sefase. Nah, jadi gimana sih cara kerjanya? Oke, jadi ini ada sumber, ada sinar laser. Di sini ada C. Nah, C ini menunjukkan dia itu cermin gitu ya. Di sini C1 itu cermin datar, C2 cermin datar. Di sini ada kompensator, di sini ada C3 atau beam splitter. Ya, maksudnya beam splitter apa? Jadi sinar laser ini dapat memantulkan cahaya, kemudian ada juga dapat meneruskan cahaya. Jadi sumber dinyalakan, diarahkan ke beam splitter. Beam splitter akan membagi dua cahaya tersebut, jadi dipantulkan ke C1 dan diteruskan kepada C2. Dikembalikan lagi oleh C2 dan C1 karena dia merupakan cermin datar, dikembalikan lagi melewati beam splitter, dari sini juga melewati beam splitter sehingga ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan dan nyampelah ke layar. Nah, di layar ini kan otomatis ada dua gelombang dong dari C1 dan C2 gitu. Nah, sehingga terjadilah interferensi di sini. Nah, oleh karena itu, eksperimen ini kami bertujuan untuk menentukan panjang gelombang laser HENE. Nah, alat pada eksperimen ini real alatnya gitu ya, berupa perangkat percobaan interferometer Michelson yang terdiri dari beam splitter, ini beam splitter, cermin, ini cermin C1 gitu ya, ini C2. Nah, kemudian dan compensation plate yang ini, compensation plate. Nah, sinar lasernya ada di sini, tidak terlihat. Dan di bawah sini juga ada, ini ya, di bawah sini tuh ada mikrometer sekrup gitu ya. Jadi, sinar laser datang dari sini ke beam splitter, dipantulkan ke sini, dan diteruskan ke sini. Kemudian dipantulkan kembali ke sini, dipantulkan ke sini, dan dari sini dipantulkan, teruskan oleh beam splitter ke sini. Nah, pola merah ini, gelap terang ini adalah pola dari interferensinya. Jadi, kita itu mencari panjang gelombang dengan menghitung pola interferensi yang ada gitu. Jadi caranya itu setelah nanti dinyalakan, kita atur dulu supaya terdapat pola interferensi yang terbaca gitu ya. Ada pola gelap terangnya. Nah, kemudian catat kondisi awal dari mikrometer sekrup. Nah, setelah itu kita hitung
inginnya tuh N sama banyaknya pola interferensi itu ada 200 dan 600. Nah, kita ingin ada pola interferensi sebanyak itu, diaturnya oleh mikrometer sekrup ini. Itu jadi kita memutar-mutar mikrometer sehingga pola interferensi itu berubah-ubah itu. Sampai jumlahnya itu ada 200 dan 600. Kita ngapain sih? Nah, jadi pola interferensi yang tadi itu dicatat sebanyak 2 data dengan N banyaknya pola interferensi 200 dan N pola banyaknya interferensi 600. Jadi maksudnya bukan terang gelapnya ada 200 tapi kita putar mikrometer sekrupnya sehingga ada 200 jenis pola interferensi gitu sampai dia mendapatkan 200 dan 600 gitu. Diputar terus sampai 200 dan 600 kali. Nah, kami melakukannya hanya 200 dan 600. Dilakukan pengukuran berulang untuk 200 sebanyak 5 kali dan N sama dengan 600 sebanyak 1 kali saja. Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat. Nah, hasilnya ini untuk N-nya 200, D1 dan D2. Jadi D1 itu apa? D1 itu adalah kondisi awal mikrometer. Kan tadi saya sebelumnya bilang bahwa mikrometer yang diputar. Nah, D1 ini kondisi awal mikrometernya itu 10,9 mm. Kemudian, untuk mencapai 200 pola interferensi, perlu diputar sampai mikrometernya itu ada di 10,81 mm. Sehingga perbedaannya, total kita mengubah mikrometernya itu 0,09 mm. Kemudian ini 8,7 sampai 9,45 dengan delta D-nya 0,75 dan seterusnya. Nah, 200 pola interferensi sebanyak 200 ini dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian untuk yang 600 kita melakukannya hanya 1 kali dengan rentang 4,08 sampai 4,54. Nah, dilakukan pengolahan menggunakan persamaan lambda sama dengan 2D per N. Nah, ini adalah hubungan gitu ya, persamaan yang menyatakan hubungan dari D sama D itu berarti kan ukurannya yang terukur di mikrometer dan N itu banyaknya interferensi. Nah, dengan pengolahan ini kita mendapatkan besar panjang gelombangnya. Nah, besar panjang gelombangnya ini didapat nih untuk yang N200 itu ada dari 0,009 sampai sekian dan 600. Dengan panjang gelombang yang didapat 15,3 dan ketidakpastiannya itu 1,67 kali 10 pangkat min 7 mm. Nah, gimana sih caranya menghitung ketidakpastiannya? Kalau tadi kita menghitung panjang gelombangnya itu dengan 2D per N. Nah, untuk menghitung ketidakpastiannya, untuk yang N sama dengan 200, karena dia tuh pengukuran berulang ya, jadinya kita menggunakan secara statistik gitu ya, kita menggunakan yang namanya simpangan baku dengan rumus ini delta lambda itu sama dengan jumlah dari lambda min lambda rata-rata kuadrat dibagi dengan banyaknya pengulangan dikurangi 1. Diakarkan hasilnya itu adalah 0,0032 mm. Nah, untuk yang pengukuran tunggal yaitu N sama dengan 600 dihitung ketidakpastiannya dengan menggunakan diferensial parsial, di mana kan tadi rumusnya itu lambda per 2N. Nah, besaran yang mempengaruhi kan berarti hanya, lambda itu kan sama dengan 2D per N. Nah, besaran yang mempengaruhi itu hanya D, sehingga parsial gitu ya, turunan dari delta D terhadap lambda dikali delta D. Nah, hasilnya itu adalah 1,667 kali 10 pangkat min 7 mm. Nah, ini hasil perhitungannya untuk yang N200 yang menggunakan simpangan baku tadi didapat bahwa KSR-nya itu, kesalahan relatifnya itu 100% gitu ya. Besar. Nah, kemudian kesalahan berdasarkan referensi ada 417
di mana kalau dari referensi gitu ya, besar panjang gelombang laser HENE itu 32,74 kali 10 pangkat min 7 mm. Maaf, 6,33 kali 10 pangkat min 7 mm. Nah, untuk N sama dengan 600 dengan pengukuran tunggal tadi, didapat bahwa kesalahan relatifnya itu hanya 10,89% dan berdasarkan literatur itu 141,38%. Sama-sama besar tapi lebih kecil yang ini ya, lebih kecil yang ini. Lebih mending yang N sama dengan 600. Nah, jadi besar panjang gelombang dengan pola interferensi lebih banyak menunjukkan pola interferensi lebih banyak menunjukkan hasil yang lebih dekat dengan referensi dibandingkan dengan pola interferensi yang lebih sedikit. Nah, mungkin tadi kan N-nya sampai 600. Mungkin jika N-nya sampai 1000, 1000 sekian gitu, akan mendapatkan panjang gelombang yang lebih bagus, lebih akurat. Hal ini dapat menjadi probabilitas kurang akuratnya hasil eksperimen. Kedepannya, jika pola interferensi lebih banyak lagi, mungkin akan dapat harga panjang gelombang yang lebih akurat. Selain itu, ketidakakuratan hasil eksperimen dapat terjadi karena beberapa faktor seperti tidak telitinya praktikan dan dalam menghitung pola interferensi dan kesalahan dalam pengaturan alat. Kesimpulannya, panjang gelombang laser HNE yang paling mendekati literatur adalah 15,3 kali 10 pangkat min 7 dengan ketidakpastian 1,67 kali 10 pangkat min 7 mm dengan pola interferensi sebanyak 600, kesalahan relatif 10,89% dan kesalahan absolut 141,38%. Nah, nilai itu terbilang cukup jauh sebenarnya dari nilai referensi karena beberapa faktor seperti telitinya praktikan dalam menghitung pola dan kesalahan dalam pengaturan alat. Nah, mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Salah konsep dan kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.